3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung yang nontonnya kapan. Jadi kami dari kelompok 2, anggota kelas etika profesi kelas A dari Sistem Informasi TS. Kali ini kami akan mempresentasikan isi dari paper yang berjudul Analisa Perilaku Pemain Video Game Online Melalui Pengamatan Media Sosial untuk studi kasus game PUBG. Jadi yang pertama ada saya, Bian Farhansyah. Yang selanjutnya mungkin. Ya, saya Muhammad Rifza Adrian. Saya Nadi Victor Ibowo. Saya Muhammad Rafiadi. Saya Kemal Jabir Abdullah. Saya Muhammad Papan Divitama Putra. Saya Nova Arendra Hadi. Saya Gani Surya Buana. Ya, jadi kami berdelapan akan mempresentasikan isi dari paper ini. Paper ini ditulis oleh 3 orang, Dinda, Delia Rizky, dan Lutfi Lazuardi. Mungkin kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini dijelaskan tentang sedikit latar belakang bahwa seiringnya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital dan internet, jumlah pengguna internet itu sendiri semakin tahunnya semakin meningkat. Dan terjadi peningkatan pesat. Di Indonesia sendiri tercatat sekitar, mungkin bisa di-scroll biar kelihatan. Tercatat sekitar 83,7 juta pengguna, dan jumlah ini semakin bertambah setiap tahunnya. Nah, latar belakang dari paper ini adalah penulis ingin meneliti bagaimana sih pola perilaku dari pengguna atau pemain dari online game online, khususnya di PUBG atau Players Unknown Battleground. Jadi pengguna PUBG di Indonesia sendiri itu tergolong cukup besar, dan penulis ingin meneliti di bagian pola perilaku pemain dari PUBG yang dibaca atau dianalisa lewat sosial media. Next. Next. Oh, iya. Kemudian tinjauan pustaka dari paper ini adalah game online, di mana itu game online adalah permainan yang terhubung dengan internet yang dapat dimainkan oleh satu orang bahkan lebih dari satu orang secara bersamaan dengan memanfaatkan jaringan internet atau sebagainya sebagai media. Menurut Andrew Rawlings dan Ernest Adams, permainan online atau daring lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi dibandingkan sebuah genre permainan, sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan. Nah, Player Unknown's Battleground ini atau disingkat PUBG itu adalah permainan game online yang bergenre Battle Royale, di mana 1 atau 4 sampai 4 orang akan saling bekerja sama untuk menjadi nomor 1 dari 100 orang yang diturunkan dalam satu map. Nah, PUBG ini banyak peminatnya mulai dari anak-anak sampai dewasa, yang dimana PUBG ini cenderung menimbulkan sifat kecanduan, dan banyak orang-orang yang juga yang merekam dirinya sambil bermain PUBG ini dan diunggah di media sosial, salah satunya adalah YouTube. Nah, PUBG ini diluncurkan di platform Steam PC pada bulan Maret 2017, dan sebanyak 800.000 orang memainkan permainan ini. Dan pada tahun 2018, tepatnya 9 Februari, diluncurkan PUBG Mobile, sehingga membuat banyak orang-orang yang mengunduh game ini, lebih dari 50 juta pengguna smartphone. Next.
Baik, masuk ke metodologi. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian itu ada 4 tahap besar untuk kemudian bisa disimpulkan mengenai analisa. Tadi kan background-nya adalah ingin menganalisa perilaku di tiap kanalnya seperti apa sih gitu. Jadi ada 4 step besar di sini. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua adalah mengakuisisi data, yang ketiga adalah analisis, yang terakhir baru bisa menarik kesimpulan. Step-step kecil dari tiap step besar ini ada di studi literatur itu ada yang pertama definisi game online, kemudian secara umum, kemudian spesifik mengenai permainan PUBG itu seperti apa, yang tadi mungkin sudah diterangkan oleh Vito. Kemudian yang kedua adalah masuk ke ranah akuisisi data. Jadi di sini tim ini mengobservasi data analitik di tiap kanal YouTube. Jadi mereka udah memilih tiap-tiap kanal YouTube yang mau dia analisa. Kemudian penghitungan data hasil pengamatannya, baru sampai penghitungannya, baru dari sana masuk ke masalah analisisnya. Nah, step pertama itu mereka mengkategorisasikan kanal-kanal yang udah mereka pilih tadi berdasarkan rata-rata jumlah subscriber. Kemudian dianalisis hubungan jumlah subscriber dengan jumlah like, dislike, view, dan komentar yang ada. Kemudian dari sana dianalisis lagi perbedaan perilaku di tiap-tiap kanal ini seperti apa. Terus mereka mengidentifikasi elemen-elemen penilaian yang cocok buat tiap kanal. Terakhir mereka baru bisa mengambil kesimpulan analisa perilaku di tiap kanalnya seperti apa. Yang pertama studi literatur, yang pasti mereka mempelajari mengenai game online dulu. Tim ini tuh mengetahui game online itu seperti apa dan spesifik PUBG ini seperti apa, keluarnya kapan, kemudian di downloadnya berapa banyak, dan latar belakang kenapa PUBG ini sebenarnya diambil. Masuk ke step akuisisi data. Jadi kelompok ini mengambil sampel secara acak sebanyak 25 kanal YouTube. Jadi catatannya di sini adalah sampelnya acak atau random. Kemudian kanal tersebut dipilih yang spesifik bermain PUBG. Jadi 25 kanal YouTube random yang bermain PUBG. Kemudian mereka mencari dengan hashtag PUBG Indonesia pada kolom pencarian YouTube. Serta melakukan pencarian di Google dengan kata kunci YouTube PUBG Indonesia. Kemudian akuisisi data ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi jumlah subscriber dari tiap-tiap kanal yang diambil. Kemudian rata-rata komentar tiap video, kemudian rata-rata like, rata-rata dislike, rata-rata view setiap video, rata-rata durasi video, serta tanggal dibuatnya 25 kanal YouTube yang diteliti ini. Kemudian masuk ke kategorisasi dan analisis. Jadi tadi yang saya bilang dikategorisasikan menjadi 2 kalau menurut tim ini. Jadi 2 kategori, yaitu kanal dengan jumlah subscriber di atas 2,7 juta dan kanal dengan di bawah 2,7 juta subscriber. Jadi ada 2 kategori itu. Kemudian mereka pengen ngelihat apakah jumlah subscriber yang dimiliki tiap akun ini berpengaruh terhadap perilaku dari penonton kanal tersebut. Nah, analisisnya ini membandingkan perilaku tiap kanal ini, bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku di tiap-tiap kanal. Itu seperti apa. Yang terakhir adalah step pengambilan kesimpulan. Ini adalah ya kesimpulan atau penarikan segala macam yang udah diteliti sebelumnya, di step-step sebelumnya, mereka pada akhirnya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Mungkin itu metodologi dari metodologinya. Mungkin selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya. Oke, kemudian setelah metodologi tadi sudah dijelaskan, penulis kemudian melakukan akuisisi dan proses penelitian sesuai dengan urutannya. Hasil dan pembahasan ini yang pertama memaparkan mengenai hasil dari akuisisi data yang dilakukan untuk mencari kanal-kanal YouTube yang akan dijadikan sebagai sumber datanya. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di metodologi tadi, cara akuisisinya adalah memanfaatkan fitur hashtag, pencarian menggunakan hashtag dan keyword. Hashtag yang digunakan adalah hashtag PUBG Indonesia dan kata kunci yang digunakan adalah YouTuber PUBG Indonesia. Nah, menggunakan input tersebut, maka mereka berhasil menemukan 25 akun YouTube yang berkaitan dengan video game online PUBG ini. Masuk ke subbab selanjutnya, mereka memaparkan jumlah rata-rata subscriber, komentar, like, dislike,
durasi video, dan views pada masing-masing akun YouTube. Nah, pada tabel ini dijabarkan ke-25 kanal tersebut statistik-statistik yang berada pada kanal-kanal YouTube mereka. Nah, apabila dilihat lebih detail, di sana dapat dilihat ada data-data yang memiliki nilai 0. Nah, dijabarkan oleh penulis bahwa data yang diambil adalah data-data yang spesifik diambil dari 1 bulan terakhir. Artinya, apabila ada data yang bernilai 0 itu, data tersebut artinya kanal tersebut tidak menghasilkan data, atau mungkin pada kasus tertentu misalnya ada kanal yang memiliki jumlah rata-rata durasi video 0, artinya pada bulan tersebut kanal tersebut tidak mengunggah video baru. Nah, untuk rata-rata durasi videonya sebagian besar tidak lebih dari 30 menit, dan meskipun terdapat ada satu akun yang kata-kata durasinya adalah 38 menit. Setelah dirata-rata dan diurutkan, berdasarkan jumlah subscriber terbanyak, terdapat ada 4 akun YouTube, 4 kanal yang memiliki jumlah subscriber di atas rata-rata, yaitu 2.597. Keempat akun tersebut yaitu Bang Alex, Benny Moza, Ney, dan Milih ya. Nah, kemudian data-data ini akan diproses lebih lanjut pada tahapan selanjutnya. Nah, lanjut pada subbab 4.3. Mungkin bisa lanjut ke bawah 4.3. Ya, pada data di subbab 4.3, data tersebut memaparkan data waktu pembuatan kanal-kanal tersebut. Jadi, kebanyakan dari channel-channel ini merupakan channel-channel baru. Artinya channel ini didedikasikan untuk game PUBG ini saja. Ketika rilis dan booming pada tahun 2017. Nah, namun terdapat satu channel, yaitu channel Aris Prihantoro, yang dibuat dari 3 Oktober 2011. Artinya channel tersebut sudah 6 tahun, dibuat 6 tahun sebelumnya, sebelum PUBG di Indonesia booming. Oke, mungkin bisa lanjut ke subbab 4.4. Oke, selanjutnya adalah analisis hubungan jumlah subscriber dengan jumlah komentar. Dapat dilihat dari tabel yang ada di screen. Di sini ada banyak Bang Alex hingga sampai Fahmi Ramesesa. Analisis ini dibuat untuk menyelidiki apakah jumlah subscriber memiliki hubungan dengan total komentar yang didapatkan. Ternyata dapat dilihat bahwa jumlah subscriber tidak mempengaruhi banyaknya komentar. Contohnya, Kimi Hime dengan jumlah subscriber 2.380.000 mendapatkan komentar 898 dibandingkan lebih sedikit dibandingkan akun Bang Pen yang memiliki subscriber lebih rendah namun rata-rata komentar lebih banyak. Selanjutnya, lanjut ke analisis hubungan subscriber dengan jumlah like dan dislike. Sekali lagi, analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah subscriber dapat mempengaruhi jumlah like dan dislike. Dan ternyata, jika dilihat dari tabel yang ada, jumlah like dan dislike tidak berpengaruh terhadap jumlah subscriber. Dapat dilihat Bang Alex dengan jumlah subscriber 2.700.000 memiliki rata-rata like dan dislike lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, namun tetap lebih banyak Benny Moza walaupun subscriber lebih rendah daripada Bang Alex. Selanjutnya ada analisis hubungan dengan jumlah subscriber dengan jumlah view. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah subscriber mempengaruhi dengan jumlah view penonton. Sekali lagi, hasil analisis yang dilakukan ternyata berkesimpulan bahwa jumlah subscriber tidak secara penuh memberikan dampak pada view. Dapat lihat tabelnya. Oke, bisa dilanjut ke subbab selanjutnya. Ya, selanjutnya analisis apakah lama YouTuber bergabung dengan YouTube mempengaruhi interaksi mereka, dan dapat lihat bahwa mempengaruhi karena kita lihat nomor 1 Aris Prihantoro dengan sudah bergabung sejak 2011 lebih banyak berkomunikasi dengan viewersnya dibandingkan dengan kita contoh di sini Cantika Gaming yang bergabung 2016 berarti di peringkat 15 dan yang terpaling bawah adalah di tahun 2019 sehingga dari analisis tersebut berpengaruh lamanya YouTube dengan interaksi mereka. Lalu yang ke bagian 4.8 perilaku YouTuber dengan jumlah engagement audience.
Jadi engagement adalah sebuah formula apakah video itu dinyatakan sukses, menarik perhatian atau disukai atau tidak, dengan rumus rata-rata like ditambah rata-rata komentar dibagi rata-rata view. Nah, yang kita bisa lihat, Rafun memiliki engagement rate tertinggi dengan 10,84% dan Oke Ozora yang terendah dengan hanya 0,16%, seperti itu. Lalu yang bagian 4.9, perilaku YouTube, intensitas pemain mengunggah konten YouTube. Jadi karena PUBG ini booming dengan menghasilkan hingga $1 miliar, apakah mempengaruhi YouTuber untuk membuat kontennya? Dan di sini dapat lihat bahwa hanya 4 YouTuber saja yang tidak membuat video mengenai PUBG dalam 1 bulan terakhir, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya YouTuber mengikuti tren untuk membahas mengenai PUBG. Sekian untuk bagian saya. Terima kasih. Ya, jadi selanjutnya untuk kesimpulan, ini permainan PUBG ini merupakan salah satu permainan yang populer di kalangan milenial. Itu menjadikan salah satu jenis konten yang paling diminati oleh banyak orang saat ini. Dan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sebanyak 25 YouTube, ini banyak sekali analisis yang digali berdasarkan penghitungan kuantitatif. Jumlah komentar, jumlah like, dislike, subscriber, dan lainnya. Ya, dapat digambarkan bagaimana perilaku dari pemain PUBG mengunggah konten permainan tersebut dalam kanal YouTube yang sudah diamati. Banyaknya komentar dan view itu dipengaruhi oleh kualitas konten yang dihasilkan. Selain itu juga diketahui hasil analisis dari perilaku itu berdasarkan intensitas berinteraksi dengan audiens. Dan intensitasnya juga mengunggah konten PUBG di mana YouTuber sudah sejak lama memiliki YouTube tersebut. Akan lebih banyak memiliki interaksi dengan audiens berupa balasan komentar dan like terhadap audiensnya. Oke. Selanjutnya dari yang kami temukan juga bahwa ternyata jumlah engagement rate itu menjadi indikator paling penting di mana kita bisa melihat apakah YouTube itu sukses atau tidak. Di situ dari bagaimana interaksi dan feedback yang diberikan oleh audiens. Dan di sini kita dapat lihat sebenarnya itu ada salah satu YouTube yaitu dari Rafun memiliki engagement rate yang sangat tinggi, itu adalah sampai 10,84%. Nah, di sana sendiri kita juga dapat melihat ternyata intensitas pemain itu dipengaruhi oleh tujuan dari pemain itu sendiri. Apakah dia memang untuk mencari uang atau seperti apa, kayak gitu. Dan kebanyakan dari mereka yang intens itu adalah untuk mereka yang ingin menunjang permainannya dan juga untuk melakukan feedback dari komentar-komentar di audiens, kayak gitu. Dan agar dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari subscriber dan juga views. Nah, dari semua tadi itu kita menyarankan nih dari hasil yang tadi di sini kita dapatkan saran bahwa ternyata sebagai seorang YouTuber gaming kita perlu memberikan sebuah value yang baik kepada audiensnya, di mana di sini tidak hanya tentang permainan game aja, tapi juga tentang memberikan value pesan moral yang ada agar nanti tidak menjadikan kanal YouTube gaming itu menjadi stigma yang negatif seperti itu. Karena kebanyakan dari yang menonton di YouTube ini adalah dari generasi milenial yang perlu banyak nasihat dan bimbingan melalui konten yang sering mereka akses. Itu biasanya dari secara verbal atau kata-katanya hingga secara visual dari gambarnya. Seperti itu dari yang bisa kami berikan. Dan mungkin itu dari sarannya dengan ada beberapa daftar pustaka yang ada di bawahnya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.